perkenalkan diri, nama saya Batia, saya dari CGB Angkatan 9 dari SMA Negeri 96 Jakarta Barat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang hari ini juga ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Endi, kemudian Ibu Rizka Astianti selaku Kopsi dalam supervisi akademik dan pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching, di mana ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, tahap observasi, dan pada hari ini adalah pasca observasi. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan, yang pertama yaitu pra-observasi dan kegiatan observasi yang sudah kami lakukan. Kebetulan hari ini juga ditemani oleh Pak Endi selaku pengajar praktik. Lanjut saja, pertama saya ingin menanyakan kabarnya dulu nih Bu Rizka. Selamat siang nih Bu Rizka. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih atas kesempatannya sudah membantu saya, menemani saya untuk melakukan kegiatan saya, yaitu kegiatan dari mulai pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ibu, saya sudah melaksanakan observasi Ibu di ruang kelas Ibu bersama Ibu di dalam kelas. Nah, pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Rizka setelah dilakukan kegiatan observasi? Sebelumnya kan kalau kita mengajar kayaknya enak gitu, udah ngasih satu materi enak, di satu materi itu aja sampai kadang-kadang kelewat waktunya. Nah, dengan adanya dengan diobservasi, jadi kita tetap tahu nih harus mempelajari, harus persepsi itu berapa menit, masuk kegiatan ini itu berapa menit, itu jadi lebih tertata sih kalau di kelas saya ya, karena saya orangnya kan ketika mengajar itu kadang bersama anak-anak murid itu suka larut gitu loh, apalagi bahasa Jepang itu kan pelajaran yang baru ya, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa catatan ya Bu, mungkin untuk masukan untuk Ibu Rizka setelah saya melakukan observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Rizka. Yang pertama nih, dalam pembelajaran yang Ibu lakukan sudah menerapkan dan memunculkan budaya positif dengan pertama yaitu menyapa siswa dan memberikan apresiasi ketika siswa aktif memberikan aktif menjawab, serta anak-anak mentaati nilai-nilai yang ada pada kesepakatan kelas ini. Itu juga sudah dimulai dari tadi, persepsi, menyapa, menanyakan kabar anak-anak, bagaimana keadaannya, seperti itu. Kemudian Ibu Rizka juga sudah melakukan dan memunculkan pembelajaran diferensiasi, di mana Bu Rizka dalam pembelajaran yang sudah dilakukan itu membuat kelompok-kelompok kerja, kelompok-kelompok belajar dan pembelajaran bahasa Jepang berdasarkan minat nih. Kemudian juga memberikan media pembelajaran yang beragam, mulai dari video, PPT, alat peraga, dan LKPD yang beragam. Nah, selanjutnya pertanyaan yang bisa bantu jawab, area pengembangan apa nih yang Ibu lakukan di dalam kelas, serta langkah atau tahapan pembelajaran yang Bu Rizka telah lakukan di dalam kelas? Area pengembangannya saya yang di awal itu pengetahuan dan kemudian keterampilan siswa. Nah, di awal itu siswa diperkenalkan dengan kosakata bahasa Jepang. Jadi saya tidak istilahnya tidak nyuapin anak-anak ya Pak. Jadi saya kasih gambar. Kebetulan materinya tentang rumah. Saya beri gambar rumah, kemudian ruangan-ruangannya dan benda-benda yang ada di dalamnya. Nah, mereka secara mandiri mencari apa sih misalnya pintu dalam bahasa Jepang itu, kemudian sofa dalam bahasa Jepang itu apa, seperti itu. Nah, kemudian mereka akan diberikan pola kalimat. Setelah kosakata mereka akan diberikan pola kalimat. Satu contoh saya berikan sebagai contoh kalimatnya. Untuk selanjutnya mereka berdiskusi bersama temannya untuk membuat kalimat-kalimat yang menyatakan keberadaan ruangan, menyatakan keberadaan benda-benda di dalam ruangan. Seperti itu. Jadi area pengembangan yang Bu Rizka lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya, memang pas ketika saya lihat ketika observasi itu Bu Rizka mengambilkan tema tentang
benda-benda yang ada berada di lingkungan ya, lingkungan Bu Rizka memberikan gambar-gambar desain terkait dengan benda-benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian dalam area keterampilan Bu Rizka juga memberikan atau melatih anak-anak untuk memperkenalkan ya menggunakan bahasa Jepang, yaitu tadi materi memperkenalkan benda-benda yang ada dalam lingkungan sekitar ya. Nah, menurut Bu Rizka sejauh mana nih area pengembangan yang sudah berhasil? Kalau untuk pengetahuannya, alhamdulillahnya anak-anak di kelompok 5 kemarin itu aktif. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah bilang bahwa kita setelah kehidupan di sekolah kita akan mempelajari kehidupan di rumah. Nah, mereka tuh sudah proaktif ya mencari dulu gitu. Misalnya kalau misalnya kita cari kosakatanya dulu boleh. Akhirnya mereka dulu. Gitu, ada yang sudah proaktif seperti itu. Kalau di pengetahuan, alhamdulillahnya sudah dapat lah gitu istilahnya Pak. Hanya di keterampilan. Pertama mereka kurang percaya diri untuk menyebutkan, untuk mengkomunikasikan kalimat yang sudah mereka buat. Ya, baik. Maksud tadi yang pengembangan yang sudah berhasil itu pengetahuan ya, ini terlihat dari aktifnya ya siswa-siswa ketika mereka mulai mencari kosakata yang tadi Bu Rizka sudah jelaskan atau sebelum dijelaskan. Nah, ini dalam area keterampilannya memang ya terlihat masih anak-anak, karena dalam bahasa Jepang kan agak berbeda ya dengan pengucapan mungkin dengan kalimat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini yang masih terlihat sudah ada perkembangan tapi masih kurang ya menurut Bu Rizka, itu masih kurang percaya dirinya siswa untuk berbicara atau membacakan kalimat-kalimat dalam kosakata Jepang. Nah, menurut Bu Rizka kekurangan atau hambatan apa nih yang terjadi ketika Bu Rizka sedang memberikan pembelajaran di kelas? Kayaknya kurang waktu Pak. Waktunya kurang. Jadi anak-anak tuh di drillnya harus ekstra agar tadi pengetahuan yang kita dapat mereka bisa menyusun satu kalimat saja itu luar biasa. Gitu. Saya rasa kekurangannya adalah waktu, kemudian hambatan. Kita nggak menyebutnya hambatannya, tapi tantangan bagaimana menjadikan anak ini. Saya nggak menuntut mereka untuk nantinya ikut Olimpiade bahasa Jepang gitu. Saya nggak menuntut mereka untuk berkompetisi bahkan di wilayah pun saya tidak. Tapi setidaknya mereka paham, gitu, tahu. Jadi nantinya mereka nggak awam lagi. Tapi kita nggak tahu ya nanti mereka ke depannya akan ke Jepang kah, akan berinteraksi dengan orang Jepang kah, kita nggak tahu. Yang jelas mempersiapkan mereka aja. Jadi tadi menurut Bu Rizka kekurangan dan tantangannya pertama adalah waktunya yang memang kurang ya, karena kan memang jam pelajaran apalagi terkait bahasa ya, ketika kita memberikan suatu kalimat-kalimat itu mereka perlu waktu untuk mungkin belajar untuk membacakannya, untuk membacanya, untuk mengejanya atau juga menyusun kalimatnya, karena mereka juga perlu waktu yang kurang. Ya mungkin nanti dalam pembelajaran berikutnya mungkin yang bisa ditambahkan dalam kegiatan mungkin kokurikuler gitu kan, untuk materi bahasa Jepang seperti itu. Nah, untuk tantangannya memang tadi bisa sampaikan yaitu terkait dengan paham dan tidak masih awamnya anak-anak ya. Nah, ini juga mungkin menjadi tantangan juga dalam pembelajaran materi bahasa Jepang, yang mana memang ini apalagi untuk anak-anak ya, untuk tingkat SMA itu peluang mereka untuk mungkin bisa kuliah di baik perguruan tinggi ataupun universitas luar negeri ini kan mereka sangat terbuka ya, apalagi kampus-kampus yang memang atau negara-negara yang peduli dengan pendidikan itu mereka sangat terbuka bagi anak-anak. Nah, ini mungkin juga bisa didorong untuk anak-anak supaya mereka paling tidak ada kemampuan atau skill dasar
ketika mereka ada peluang bisa kuliah di kampus-kampus mungkin di Jepang, nah ini mungkin artinya mereka sudah punya basic, tinggal mereka mungkin nanti mengembangkannya sendiri. Nah, selanjutnya kira-kira hal baik apa nih yang sudah Bu Rizka lakukan nih dalam melaksanakan pembelajaran kemarin ketika kita melakukan observasi? Hal baiknya. Hal baiknya saya membebaskan anak-anak, misalnya kita membuat wacana. Kemarin kita membuat wacana singkat kegiatan di rumah. Itu anak-anak ada yang kalau bikinnya menggunakan Canva boleh nggak Sensei? Atau kita pakai gunting-guntingan kertas, pakai origami, menulisnya dengan spidol atau crayon, boleh nggak Sensei? Di situ saya memberikan kebebasan mereka, kemerdekaan buat mereka untuk menggali kreativitas mereka, asal bisa bertanggung jawab. Jadi yang menggunakan Canva dengan yang menggunakan manual tetap dikumpulkannya sama, asal mereka bisa bertanggung jawab. Jadi hal baik yang sudah Bu Rizka lakukan tadi, yaitu mungkin ini ada kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi dan minat belajar dengan gaya belajar yang tadi menerapkan, yaitu mereka kebebasan baik dengan gaya belajar yang kinestetik pengennya mempraktekkan gitu kan, langsung kelas berbicara dengan teman-temannya seperti itu. Mungkin yang audiovisual dia membuat karikatur atau kartun-kartun dari Canva terkait dengan materi pembelajaran bahasa Jepang. Juga yang audiovisual dia hanya mendengarkan film-film, drama-drama seperti itu. Itu tadi hal baik yang sudah Ibu lakukan, yaitu mungkin sudah memberikan pembelajaran yang diferensiasi untuk mengelompokkan anak-anak belajar biar anak-anak itu motivasi. Jadi contoh saya lagi-lagi kalau belajar bahasa Jepang itu mau bikin jerong poli. Kalian tahu jerong poli itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bahasa Jepang gitu. Tapi malahan jerong poli itu masih sekali di matematika. Tapi memang rezekinya bisa kuliah di Jepang. Ya mau nggak mau ya dia harus mempelajari dulu bahasa Jepang. Itu yang motivasi itu sih. Siapa tahu aja kalian bisa sama nasibnya seperti jerong poli. Berarti ada sosok yang memang bisa menjadi semangat atau menjadi motivasi ya buat anak-anak. Ada hal lain yang sebetulnya nggak ke arah sini, tapi kok tiba-tiba masuk ke arah sana gitu kan. Artinya mereka bisa memberikan peluang dari jalur manapun kan, seperti itu. Baik. Lanjutnya nih, jika Ibu Rizka menilai diri sendiri, nih kira-kira Ibu Rizka memilih angka berapa nih? Jika saya berikan skala dari 500 sampai 1000 nih. Ini bukan untuk menilai, tapi untuk kira-kira untuk ini aja nih. Dari 500 sampai 1000. 500 sampai 1000. Kayaknya masih banyak yang perlu saya pelajari. Mungkin juga belum maksimal sama sekali saya mengajar bahasa Jepangnya, banyak hal-hal yang belum tercapai targetnya. Jadi kalau dari 500 sampai 1000 ya saya di 700 aja. Itu seperti sudah sangat baik ya. Nah, ya terakhir nih Bu Rizka nih, rencana Bu Rizka ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu yang lebih menarik nih kira-kira dan berpihak pada murid apa nih Bu Rizka? Rencana saya ya, setelah ini kan sebagai observasi ini kan saya jadi dapat masukan-masukan ya tentang manajemen waktu, tentang kreativitas pembuatan media ajar gitu. Kemudian melengkapi lagi modul ajar saya, dan kemudian saya akan di dalam kelas itu menampilkan hal-hal yang menarik minat. Jadi saya akan memulai pembelajaran saya nantinya dengan pengetahuan tentang Jepangnya dulu. Kan menarik tuh ya, Jepang ada Gunung Fuji, ada Sakura. Nah itu saya akan kaitkan dengan materi yang akan saya gunakan. Misalnya saya
menampilkan rumah tradisional Jepang, ada apa saja di dalamnya, itu lebih menarik kalau menurut saya. Nah, anak-anak dari situ akan kan relate tuh ya, video itu relate dengan materi yang akan disampaikan. Berusaha lebih baik lagi lah Pak. Ya, tadi itu rencananya adalah manajemen waktu ya, Buriska, kemudian media ajar dan modul ajar ya, karena modul ajar kan selalu berkembang ya, dari kurikulum 13 sampai sekarang dengan kursornya seperti itu. Kemudian menampilkan keterampilan menarik minat ya anak-anak ya. Kemudian juga mengaitkan materi yang menarik nih tadi Buriska dengan melakukan pemahaman dan apa terjadi. Nah, Bu Rizka, itu tadi kegiatan kita pasca observasi. Mudah-mudahan setelah melakukan kegiatan observasi, kita dalam memberikan pembelajaran itu lebih dapat meningkatkan pembelajaran kita kepada peserta didik dan untuk kedepannya semakin lebih baik dan lebih baik. Demikian Bu Rizka kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan observasi itu mengganggu kegiatan pembelajaran Bu Rizka dengan anak-anak atau mengganggu, ya sekali lagi saya mohon maaf atas nama pribadi. Sekali lagi terima kasih Pak Hendy dan Bu Rizka dalam kesempatannya dalam kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan Bu Rizka selaku coach pada siang hari ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.